Ya, nanti bandara mana siapa akan ketahuan. Tolong catat nomor saya. Jika ada teman-teman yang mengalami masalah seperti itu, langsung directly ke nomor handphone saya ya. 0813 Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novanjika. Informasi penting bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia, khususnya cuti dan mau balik lagi ke negara asal. Karena masih ada oknum petugas yang memanfaatkan masalah KTKLN ya. Nah, jadi ketika mau kembali ke negara asal setelah selesai cuti, nah itu ditanya KTKLN. Karena tidak punya, akhirnya tiketnya itu hangus. Seperti pengalaman Mbak TKW dari Hong Kong yang mengalami hal seperti itu. Nah, kedepannya jika terjadi hal seperti itu, nah itu teman-teman bisa langsung telepon ke Pak Beni Ramdhani langsung ya, Kepala BP2MI. Nah, jika di bandara ternyata dicegat oleh petugas, ditanya tentang KTKLN dan kita tidak membawa dan diharuskan membayar ataupun mengurus ini itu, membayar sekian-sekian. Nah, itu teman-teman nantinya bisa langsung telepon ke Pak Beni langsung ya di nomor HP-nya. Seperti apa? Simak sampai habis. Ya. Jadi begini, Pak Hendra, tadi Mbak April ini mewakili beberapa PMI yang mengalami masalah pertama terkait kewajiban EKTKLN, yang kemudian karena itu ada satu peristiwa PMI kita hangus tiketnya, yang akhirnya harus mengurus EKTKLN itu ke BP2MI. Sayangnya teman Mbak April ini lupa siapa nama petugas di BP2MI. Jadi dengan datang ke kantor itu kan berarti seolah-olah wajib ya. Kemudian juga harus membayar berapa Mbak April waktu itu biaya yang dikeluarkan? 300? 325. Iya. 325.000 ya. Saya minta nanti setelah tutup rapat dengan Mbak April, saya minta seluruh jajaran UPT Manado dikumpulkan ya, Pak Hendra, Zoom dengan saya langsung dengan pusat. Saya minta kejujuran siapa petugas yang mengambil langkah-langkah sebagaimana peristiwa yang dialami oleh PMI ya. Dan tentu dengan segala resiko bahwa itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan, dengan terpaksa dan berat hati saya harus mengambil sanksi. Ya, apakah sanksinya non job dari jabatan itu? Ya, itu adalah tindakan yang akan diputuskan oleh pusat. Ya, daerah hanya tinggal melaksanakan. Ya. Nah, saya beri kesempatan Ibu Yani membantu saya. Nanti Mbak April tolong ya supaya lebih komprehensif penjelasannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Atau gini. Tunggu sebelum ke Ibu Yani, ini gimana kameranya bisa ditunjukkan nggak ya? Saya lagi di comment center ini Mbak April. Nama Mbak April ada di sini. Ini lengkap gimana? Ya. Oh iya, oke. Oke, jadi Mbak April tidak boleh ada yang ya, tidak ada yang mengatakan Mbak April tidak resmi, tidak boleh ada pihak yang mengatakan Mbak April ilegal karena dalam data kami Mbak April tercatat sebagai pekerja yang berangkat secara resmi. Clear ya? Clear. Oke. Oke, Bu Yani sebentar ya, silakan sebelum Mbak April meninggalkan ruangan. Mbak April, saya hanya akan menambahkan saja yang disampaikan oleh Pak Kapolda tadi. Salam sehat ya. Jadi Mbak April begini Mbak, memang KTKLN dulu itu di Hong Kong itu waktu 2016-2017 sudah dihapuskan. Sekarang bentuknya tadi EPMI yang tidak dalam bentuk kartu. Nah, kalau pada saat berangkat itu sudah ada KTKLN, sebetulnya pada saat cuti kembali, ini nanti untuk bisa ngecek, ditanya KTKLN-nya, itu sudah bisa di bandara pun bisa, tinggal memasukkan paspor atau kartu reader ya, bisa diunduh di Play Store Mbak. Jadi sudah pakai kalau yang Android pasti bisa menunjukkan. Nah, masalah ada perbaikan data sebetulnya bisa secara online Mbak. Karena kan dasarnya KTKLN sudah ada. Misalkan renew-nya itu ganti majikan, gitu kan? Belum tentu renew-nya itu majikannya sama. Nah, kepentingannya pemerintah itu hanya satu. Kalau datanya valid, jadi perlindungan yang diberikan adalah perlindungan yang optimal.
Nah nanti kalau datanya tidak berubah, loh udah ganti majikan, namanya sama tapi kok majikannya beda. Nah, ini perlunya teman-teman bisa mengupdate perubahan itu, namun bisa secara online. Jadi pada saat mau minta endorse untuk visa sama majikan yang baru dari KJRI, bisa minta nanti dari KJRI untuk yang akan memberikan datanya terintegrasi dengan kita sebetulnya, Mbak. Jadi memang udah nggak perlu lagi. Tapi bahwa perubahan premium, perubahan majikan itu harus dilaporkan kepada perwakilan. Disarankan ya. Ya, jadi memang itu sudah kontrak baru. Ya, ya. Nanti bandara mana siapa akan ketahuan. Tolong catat nomor saya. Jika ada teman-teman yang mengalami masalah seperti itu, langsung directly ke nomor handphone saya ya. 0813 8352 5050. Itu directly handphone saya ya. Misalnya nih ada teman-teman nih, tiba-tiba pas dia di bandara ada upaya mempersulit, langsung telepon saya ya. Kalau yang biasa itu tadi ya. Ya. 52 5050. Ya, 5050. Nah, di layar ada itu 2 number hotline yang semua PMI dari negara-negara penempatan bisa ya melaporkan masalah-masalahnya. Itu ada number hotline yang dalam negeri dan luar negeri udah tertera ya. Nanti Mbak April bisa lihat itu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, pengalaman dari teman kita dan juga informasi penting dari Bapak Beni. Jika ada petugas yang macam-macam, nah itu teman-teman bisa langsung telepon Pak Beni waktu itu juga, biar langsung ditindaklanjuti. Jadi seperti itu ya teman-teman, informasi saat ini semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.